Nah, kalau persoalan foto, ya, ini kan sudah 40 tahun dan gitu, gitu. Orang pasti berubah gitu, gitu. Ya. Nah, kalau dilihat misalnya foto saya waktu masih muda ya tidak seperti ini saya juga, Ya, gitu, ya, kan, ya, gitu, ya. gitu. Kemudian kita mulai kuliah bareng sama Pak Jokowi. Bedanya saya dengan Pak Jokowi itu kalau di masa kuliah itu ya. Jadi kita itu dulu itu tidak ada di kehutanan itu tidak ada jurusan. Oh. Dulu itu di zaman saya itu tidak ada jurusan. Ya. Hanya sebelumnya itu ada jurusan. Sebelumnya itu ada jurusan, kemudian di masa saya tidak ada jurusan. Ya. Nah, kita akan mengaku jurusan apa itu tergantung dari pilihan kita. Jadi nanti kita itu menjurus, saya lebih seneng kalau saya awalnya ke silvikultur. Silvikultur itu kayak budidaya hutan. Gitu. Kalau Pak Jokowi kan senangnya di teknologi kayu. Nah, Berarti sekali lagi kalau mau membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama, Pak? sama. Kalau menurut saya sama persis. Ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa. Ya. Ini jasa saya. Ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu, Pak? Iya pasti, Pak. Karena Iya. sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, memang nomornya di kehutanan ada begini. Kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Pakai materi. Setelah tahun 85, jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk Andi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Pakai materi. Okay. Ya, setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi, Mas. Ini kan ada tulisan jurusan tapi di strike lah. Iya. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan. Setelah itu dihilangkan. Iya. Nah, kemudian tahun berapa ya, mulai 90 atau berapa itu ada lagi jurusan. Tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Jadi hanya kehutanan gitu aja. Okay. Gitu. Soal font, ini jadi salah satu juga masalah. Font, ya. Gimana tanggapan Pak? Jadi gini, kalau font kita itu kan terimanya itu memang ijazah ya begini ini, gitu. Iya. Dari kalau dibilang kita ini buat atau itu kita nggak bisa buat. Ya. Ini kan kalau menurut saya UGM juga mungkin pada waktu itu mencetak ya, entah di mana itu mencetaknya. Tapi semua ijazah di Fakultas Kehutanan yang pada zaman itu ya begini ini, persis. Baik, berikutnya soal dosen pembina kalau tidak salah. Pembimbing, sorry, ya. Dosen pembimbing yang sempat juga dipersoalkan. Oke, itu gimana Pak? Kalau saya, pembimbing saya itu namanya dulu ya pembimbing akademik, namanya itu Pak Haryanto almarhum. Kemudian kalau pembimbing skripsi saya itu namanya itu Pak Dr. Joko Marsono. Nah, ya beliau berdua, beliau ini sudah sepuh gitu. Masih ada kalau Pak Joko Marsono. Nah, kalau Pak Jokowi, pembimbing akademiknya itu Pak Kasmujo. Nah, kemudian sebenarnya pembimbing aslinya itu adalah Pak Profesor Sumitro almarhum. Ya, gitu. Kalau Pak Kasmujo sampai sekarang masih ada. Gitu. Cuma ya udah pensiun pasti. Gitu. Itu gimana tanggapan Bapak soal disebut bahwa di situ sekali lagi ada tanda tangan juga Pak yang di di skripsi. Oke, skripsi, sorry. Itu sama nggak dengan Bapak? Sama saja. Jadi begini, di masa itu, di masa 85 itu, skripsi itu yang kita itu hanya mencetak ya. Setelah itu yang penting sudah dapat tanda tangan dari pembimbing utama. Itu kalau tanda tangan yang lain penguji atau apa-apa itu yang wajib memintakan tanda tangan itu adalah bagian pengajaran. Okay. Kalau di sini sekarang apa ini? Bagian akademik kalau salah ya, di fakultas. Ya. Nah, kita itu mencetak itu 5. 1 untuk arsip kita, 1 untuk perpustakaan di fakultas, kemudian yang 3 itu ya untuk penguji dan pembimbing. Gitu. Kan ada pembimbing, ada pengujian, di situ itu. Nah, di situ kalau kemudian pengajaran itu tidak memintakan kepada pembimbing itu dan penguji, ya memang nggak ada tanda tangannya. Tapi pembimbing utamanya itu biasanya ada. Gitu. Karena itu menyangkut sah tidaknya ya pembimbing utama itu. Saya kebetulan ketemu sama Profesor Markus namanya, ahli pidana di UGM, yang ngobrol-ngobrol, Pak, kenapa tidak menunjukkan ijazahnya itu saja selesai, gitu kan? Jawaban beliau adalah dari ijazah, KRS, kemudian KHS, transkrip gitu. Itu tuh bagian data pribadi, privasi itu. Jadi kalau mau dibuka itu ya tergantung pribadinya mengizinkan atau tidak. Kalau nggak diizinkan ya memang nggak boleh. Itu kan. Ya terus bagaimana? Kalau kita mau memaksa oleh Pak Jokowi buka gitu, nggak bisa. UGM pun nggak akan berani membuka karena itu privasi itu. Tanpa izinnya Pak Jokowi juga nggak dibolehkan. Gitu. Kalau pada saat 2019 waktu mau Pilpres ya, yang kedua itu yang diungkap itu kan ijazah SMA. Iya, sorry, ijazah SMA. Di ijazah SMA itu begini.
Pak Jokowi itu sekolahnya itu masuk awal itu SMPP. SMPP. Kalau di sini itu SMA 3. Oh ya. SMA 3 itu dulu katanya juga SMPP. Ya. Kemudian pada saat mau lulus, Pak Jokowi itu mau lulus, SMPP itu berubah menjadi SMA 6. Jadi ijazahnya keluarnya menjadi SMA 6. Berubah. Ya, kan begitu kan itu. Nah, itu yang dipersoalkan. Oke. Sekolah di SMPP kok bisa-bisanya lulusnya menjadi SMA 6 gitu. Jadi itu kan dipersoalkan. Nah, kemudian dibilang juga Pak Jokowi ini bodoh SMA-nya, masuk sekolah SMA sampai 4 tahun. Gitu kan ada yang begitu itu juga. Di masa kami sekolah di SMA itu orang wajarnya 3 tahun, kemudian di zaman saya itu ada perpanjangan 1 semester. Iya. Itu konsepnya Pak siapa ya, Daud Yusuf atau gimana itu, karena kita mau mengubah semester. Kalau dulu kita lulus Januari, kita sekarang lulusnya Juni, sehingga tulis Bapak SMA itu kita itu 3,5 tahun. Itu di zaman saya ya, termasuk Pak Jokowi juga sama kan, se-Indonesia itu. Nah diungkit di situ, kemudian kan nyata nggak terbukti. Selesai juga. Nah, selesai juga di SMA 1 itu.